Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan cara merubah spool di Ninja R, RR, dan SS. Untuk metodenya sama, yang dicabut itu kabel kuning, yang di spool yang nempel di tab ground, terus juga kawat ilmel yang dari ujung kawat putih. Ini lilitan pertama, nanti ujungnya di sini. Nah, ujung yang ini kita cabut, dan kabel kuning yang tadi kita cabut kita jumper ke kawat ilmel ini, tapi dengan catatan tidak boleh kena bodi. Jadi nanti ketika kita arahkan ke sini, nanti dia ketemu di sini, kita kasih selongsong bakar agar terhindar dari konslet. Terus ini untuk penampakan spool Ninja RR atau SS original. Ini masih bagus untuk tahanan kawat ilmelnya. Yang bermasalah ini hanya di kabel. Untuk kabelnya ini sudah kepeng karena mungkin faktor panas, jadi pengisiannya tidak maksimal karena memang short di sini nih. Semua kabel, baik kabel yang pengisian, kabel ke lampu, sama yang ke ground itu arusnya bocor, jadi semua jadi nggak maksimal untuk pengisian. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kepeng kabelnya. Ini menandakan sudah tidak beres untuk jalur kabelnya. Berhubung ini sudah tidak beres untuk kabelnya, nanti kita akan coba rubah menjadi spool full web. Ini posisi awalnya ground masih nempel, dan nanti yang bakalan kita cabut ini kabel kuning yang dari output soket spool. Di sini kita cabut, terus yang ini dibiarkan, yang kawat ilmel, dan juga kita cabut kawat ilmel yang ini nih. Kita cabut, nanti setelah kita cabut kita jumper dengan kabel kuning ini. Tapi nanti kita akan ganti juga kabelnya karena ini untuk kualitas tahanan kabelnya sudah jelek. Kita coba ganti dulu untuk membuang kabel ini. Mungkin akan saya skip dulu. Nah, ini kabel kuning ini kita cabut dari tab ground. Soldernya udah kuat sekali, jadi butuh proses lama. Kabel kuning ini kita cabut. Terus kawat ilmel ini kita lepas.
Nih tinggal kita angkat, kabel putih juga kita angkat, kawat Elmel juga kita angkat karena memang ini posisi kabelnya sudah jelek. Ini untuk kabel kuning kita cabut. Nih untuk kabelnya sendiri, terus nanti kita cabut juga kabel putih. Ini udah tercabut. Nanti untuk ini kita biarkan karena sudah tidak difungsikan. Kita ambil hanya dari kabel ini yang dari ujung kawat Elmel. Nah ini awalannya masuk, nanti ini kita kasih kabel putih atau kabel pink kalau memang ada. Kalau tidak ada ya kita pakai kabel putih sebagai jalur charging utama. Terus ini untuk charging tambahannya nanti kita ambil dari kawat ini. Kita cabut dulu untuk kawatnya. Ini sudah kita cabut ya teman-teman. Untuk ujung dari kawat Elmel yang ini awalan masuk, lilitan masuk, saraf jarum jam, perlawanan jarum jam nanti ketemunya di ujungnya di sini. Nah yang ini nanti kita pakaikan kabel kuning sebagai jalur tambahan. Terus yang ini kita pakai kabel putih karena ini untuk pengisian awal harus balik dari pengisian. Nah kabel ini sudah tidak kita fungsikan lagi, kita pakai kabel yang kualitasnya sama bagusnya dengan yang original. Dan nanti juga kita akan kasih selongsong. Kita rapikan dulu untuk sisa-sisa solderannya.
untuk kabel yang saya pakai nanti ukurannya 0,85. Nih untuk kabel yang nanti bakalan saya pakai sebagai jalur pengisian sesuai dengan yang standarnya. Ini sama-sama 0,85. Nanti kita ukur untuk panjang dari kabel spoolnya ini. Siapkan kabel warna putih, kabel warna kuning, dan juga kabel warna hitam atau yang lain nggak apa-apa. Ini saya pakai yang warna hijau karena masih ada sisaan untuk kabel warna hijau. Tinggal kita paskan saja. Ini dari soket output, tarik, tinggal kita ukur saja untuk panjang pendeknya kabel, karena berhubung yang dipakai nanti hanya kabel untuk pengisian saja, jadi kita untuk kabel yang ke ground kita ukur sesuai ukuran bawaan aja. Kita potong di sini. Nah, terus untuk kabel yang putih ini sama, kita ukur dari sini. Nah, tinggal tersisa kabel warna kuning. Untuk kabel warna kuning, karena berhubung ini bakalan ada tambahan kabel, jadi oh ya, ini coba bisa dilihat ini spool yang tadi itu kabelnya sudah terbakar jadi kosong, dan kulitnya ini menyebabkan spool tidak maksimal untuk pengisian. Nih penyebab awalnya ini, jadi makanya saya ganti untuk kualitas kabelnya lagi dengan yang kualitasnya sama-sama bagus. Oke. Oke, kita solder lagi, kita sambungkan kabel kuning ke sini, kabel putih ke sini, dan kabel hijau nanti di sini. Oke, kita akan langsung sambungkan. Kita solder dulu semua kabelnya.
Jangan lupa sebelum disambungkan dengan kabel yang dari ujung kawat irmal kabel putih, kita kerok dulu agar arusnya sempurna. Ini setelah saya kerok ulang untuk ujung kawat ilmelnya, kalau kita solder kabel ini kita sambung dengan kabel kuning nanti sebagai jalur tambahan. Terus untuk ini yang posisinya berada di tab ground tapi dia tidak nempel di ground, nanti dia ke kabel putih untuk pengisian. Dan untuk yang ini jalur awal kabel kuning sebelum dirubah ini kita tidak pakai. Tinggal satu kabel lagi. Ini untuk semua kabel sudah terpasang, tinggal nanti kita rapihkan untuk keseluruhan biar lebih aman dan safety. Jangan lupa kita siapkan juga selongsong bakarnya untuk melapisi agar kabel yang tadi kita pasang tidak bergesekan dengan bodi ataupun kosong karena panas.
kita gunakan secukupnya untuk melapisi cukup di kabel kuning sama kabel putih saja. Jangan lupa kita bakar untuk kabelnya. Kedua kabel putih sama kuning sudah kita lapisi selongsong bakar, tinggal kita paskan di gulungan biar tidak acak-acakan. Untuk lebih aman lagi kita tambahkan lagi selongsong bakarnya. Tadi untuk yang hitam kita pakai yang ukuran 0,2, dan untuk yang kuning ini saya pakai yang 0,23. Kita tambahkan di kabel kuning karena untuk kabel kuning ini jalurnya lebih panjang, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, alhamdulillah ini untuk penggantian kabel sudah selesai. Tinggal nanti kita rakit untuk jalurnya biar lebih aman. Nanti jadinya seperti ini untuk jalurnya. Nih. Tinggal kita kasih selongsong untuk kabelnya biar lebih tahan dan aman dari gesekan. Oke, di sini saya pakai selongsong kabel dengan diameter 0,7 mm. Kita langsung saja aplikasikan di
kabelnya. Oke, ini tinggal kita jepit lagi untuk klem pengait dari kabel spoolnya agar dia tidak goyang ataupun berubah posisi. Di sini kita ganti sekunnya pakai yang baru karena emang sekun yang lama sudah tidak bisa dipakai, jadi kita pakai sekun baru, sekun khusus soket tipe-tipe Sumitomo yang waterproof. Ini untuk soket barunya sekun barunya yang akan kita pasang di kabel yang tadi. Dan ini untuk sekun yang baru yang sudah terpasang, sudah saya solder, tinggal kita nanti pasang sekun.
Jangan lupa seal dasnya agar air tidak masuk. Ini ya teman-teman, sudah jadi untuk proses penyekunan pada kabelnya. Tinggal kita aplikasikan saja di kabel. Kita pasang kembali sesuai jalurnya tadi. Alhamdulillah ini udah selesai untuk proses mengubah spool dari Ninja R, RR atau SS yang tadinya masih half web kita rubah menjadi full web. Terus karena berhubung kabelnya sudah jelek, sudah banyak yang kebakar, makanya arus pengisiannya tidak sempurna. Jadi kita ganti kabelnya, ini kabel lama yang sudah jelek dan sudah pada kosong, kita ganti pakai yang baru dengan kualitas yang sama bagusnya. Kita tinggal cek untuk resistansi kabelnya, dan juga nanti jangan lupa kalau punya sirlak, kita lapisi sirlak agar setiap gulungannya tidak mudah goyang dan lebih awet. Nah, ini antara kabel kuning dan kabel putih sudah terkoneksi. Jadi kabel putih dan kuning sudah full untuk pengisian, dan kita cek di ground sudah tidak ada hubungan. Jadi kabel yang tadinya menempel di sini kabel kuning kita cabut, terus kawat ilmel yang dari sini kita cabut, kita jumper ikutin arah gulungan dan nanti keluarnya ke sini. Jadi tidak ada kabel kuning yang nempel di ground. Kabel kuning kita cabut, yang tadinya kabel untuk lampu kita alihkan jadi jalur pengisian kedua. Jadi untuk kabel pink yang aslinya ini warna pink, kita ganti warna putih. Ini tidak perlu kita rubah, tetap seperti apa adanya.
Ini kabel kuning yang kita cabut, kabel atau kawat Elmel yang kita cabut. Nah, kawat Elmel yang kita cabut kita jumper dengan kabel kuning yang tadi kita cabut, dan usahakan jangan sampai menempel ke ground. Kita kasih selongsong bakar agar lebih safety. Terus untuk kabel pink kita ganti warna putih karena kita tidak punya stok ya untuk yang kabel warna pink. Kabel ini tidak usah kita otak-atik, biarkan saja pada tempatnya. Nih, untuk ground dia menempel, tidak ada koneksi lain. Ground hanya sebagai ground saja. Dan untuk kabel kuning dia hanya terkoneksi dengan kabel putih. Jadi kedua kabel yang tadinya ini warna pink pengisian dan kuning ke lampu, sekarang dua-duanya di jalur untuk pengisian. Dan tadinya kabel kuning itu kutub negatifnya ada, sekarang sudah tidak ada karena sudah tidak dipakai untuk pengisian lampu. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan jika ada yang mau komen atau bertanya, insya Allah kalau saya bisa bantu jawab saya jawab. Dan jika ada ucapan yang tidak sopan saya mohon maaf. Terus semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen merubah motor ninjanya menjadi full web. Ini untuk cara merubah spool agar menjadi full web. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.